Ahrian Festiananda, Ketua ASKI Blitar, atau biasa disebut Mas Rian. Nah, Bedin, biasanya aku karo Dinan senengane penggayane ngopi. Saiki ketemu langsung karo Ketua ASKI Blitar. Nah, saiki coba takok-takok piye. Jadi Mas Rian ini sebagai siapa sih? Siapa yang kan banyak loh yang belum kenal itu Mas Rian itu siapa? Latar belakangnya Mas Rian itu seperti apa? Iya. Kenalkan, saya Ahrian Festiananda. Kebetulan diberi amanah oleh teman-teman Kopi Blitar dari hulu sampai hilir untuk menjadi Ketua ASKI Asosiasi Kopi Indonesia dengan pengurus cabang Blitar. Gitu. Berarti kota dan kabupaten Mas Rian? Kota dan kabupaten. Oke. Ketuanya kopi-kopian, perkopian dunia persilatan wis enek, cai dunia perkopian Blitar ketuanya Mas Rian. Oke. Berarti Mas Rian ini punya apa namanya? Kayak usaha roastery gitu juga kan? Saya dulu pernah awal mencoba untuk bekerja di salah satu kebun kopi di Blitar. Kebun kopi ya? Ya. Terus kemudian resign, kemudian bikin kafe. Ternyata cocoknya di roastery. Sampai hari ini bertanya di roastery kopi. Sampai sekarang ya? Sampai hari ini, ya. Sampai hari ini. Kalau background lainnya ya mungkin dulu waktu kuliah ya beratnya aktivis lah, gitu Mas. Wah, iya. Aktivis jadi ini, pecinta kopi. Dulunya parlemen jalanan, saiki parlemennya kopi, masih mewakili suara kopi. Kurang lebih seperti itu Mas. Oke, siap. Nah, mungkin teman-teman yang penasaran koyo apa, bariki kita kulik lebih jauh soal kopi dan juga Mas Rian nih. Nah, selanjutnya Mas Rian, soal roastery barangkali kan masih banyak orang yang awam, termasuk saya juga Mas Rian. Bisa disampaikan lebih lanjut soal roastery itu gimana? Sebenarnya roastery kalau bahasa gampangnya itu tukang goreng kopi Mas. Cuman kita entah itu tradisional ataupun modern, manggang ya, roaster memanggang. Yang kita panggang adalah kopi. Jadi roastery adalah suatu profesi yang dia itu mendevelop sebenarnya, mengantar kopi untuk menjadi sebuah sajian atau seduhan kopi seperti itu. Oke, jadi sebelum kopi itu sampai di meja kita, meja customer ya. Meja customer itu enak proses di belakangnya yang sangat panjang. Salah satunya dari teman-teman roaster tadi Mas ya. Iya, jadi dari awal sampai akhir ada cerita di balik sebuah cangkir kopi itu menyisakan banyak cerita di belakangnya seperti itu kurang lebih. Jadi bagaimana dia diproses, dia di roasting sampai dia diseduh sampai dinikmati oleh customer yang ada di kafe-kafe. Gue nek ngerosting kopi. Nah, aku senenganku ngerosting konco gue Mas. Iya sama Mas. Ngerosting konco. Cuman sekarang roasting orang itu lebih banyak ketersinggungan, jadi lebih amannya kita roasting kopi aja. Bendino nek aku singgungan karo Doni Mas Bendino pengenku soalnya roasting Doni. Iya, jadi kalau amannya kita roasting kopi aja Mas. Kalau roasting orang itu hari ini banyak sekali ketersinggungan dia. Gampang tersinggung hari ini. Mending ngopi bareng ya. Komedi jadi semakin susah. Benar, timbang komedi susah ngopi bareng aja. Terus berarti Mas Rian ini habis makan ya kopi, terus nyapo ngopi terus apa? Saya tidak terlalu nyandu sih Mas. Oh iya, cuman satu hari mungkin cuma 2 kali aja. Jadi pas momen 2 kali ini 2 cup apa 2 teko? 2 cup aja ya. Oh 2 cup. 2 galon. Ini 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, Mas ya. 2 cup. Itu sih. Apa ya, di Blitar apa ya? Gimana ya? Sulitnya roastery itu gimana? Mungkin di awal-awal kita kalau berbicara flashback ke belakang, ya mengenalkan kopi sendiri di tahun 2011 itu 2011. Kedai kopi pertama kali di Blitar itu tahun 2011. Ada dua kedai. SMP berarti aku itu. 2011. Enggak sama kuliah awakmu Din. SMP dong. Aku ben gitu. 2011. Jadi tahun 2011 itu awal ada 2 kedai ya. Itu yang babat alas ya, di Blitar. Oke, enggak usah sebut merek tapi lokasinya di endi dua. Di dulu Jalan Veteran sama di stadion. Ya. Oke. Kemudian muncullah sampai hari ini. Kalau kita ngomong Blitar Raya, kita hitungnya itu yang manual brew atau pakai mesin itu jumlahnya sekitar 90-an kedai.
besar dan kecil. Iya, Blitar Raya. 90-an. 90 ke Artinya dia jualan kopi murni sudah kita sebut coffee shop gitu aja. Jadi tidak terlalu bahasanya tidak terlalu spesifik tapi coffee shop dalam artian yang sangat luas. Gitu. Berarti kalau yang kopi sasetan enggak berarti ya? Belum kita hitung coffee shop. Oh, Iya, gitu. kita ngitungnya yang kopi murni aja sementara Mas, seperti itu. Kalau mau dihitung warung kopi, ratusan jumlahnya. Kalau Mas Rian sendiri kan enggak apa? Sik kopi saset ngono sik doyan ngono enggak apa? Masih, Mas. Masih ya, tetap Masih. ya. Masih. Asal murni dalam bentuk saset tetap bisa menerima, Mas. Oke. Masih lidah dan lambung Masih Aman ya, aman ya. Kadang ya nek aduh poweri gitu. Iya, enak juga beberapa Mas ya. Iya, ada beberapa yang menyebabkan perih, cuman saya sendiri pribadi tidak ada masalah ketika mengkonsumsi kopi saset yang murni. Pokoknya yang murni ini sasete. Enggak perlu sebut merek kan kita. Enggak usah no. Iya. Lek sebut ya bayar sih ya. Iya. Berarti enak gini nih, enak gini nih. Hubungi Ini loh. apa? Cuan. Enggak gini Oh, toh. bukan. Nih cuan kan gini. Oh iya. Oh, iya. Lek ini apa? Love. Love. Anda cintanya. Oke, Mas Rian, sing selanjutnya sebagai roster tantangan apa yang jenengan rasakan, Mas? Oh ya, jadi sebenarnya ini Mas, kalau ngomong kopi kan bagaimana kopi yang bahan yang baik gitu, atau yang mutunya sudah sesuai lah yang kita mau angkat itu atau mau kita konsumsi itu, sebenarnya kan berbanding lurus dengan contoh nih, ketika dia bahan bakunya itu bagus, otomatis kan harganya naik. Nah, ini sebenarnya PR. Buah si malakama. PR Bagi roastery juga sebenarnya. Oke. Nah, ketika harga ini naik, kemudian pihak kafe juga tidak mau menaikkan harga belinya dia untuk roast bean-nya. Artinya kan di sini yang paling dirugikan sebenarnya adalah roastery. Tapi tidak apa-apa Mas, karena namanya juga tetap bisnis ya. Artinya bagaimana ini bisa kembali sesuai dengan koridornya masing-masing. Artinya bahwa prosesor itu ya harus memproses kopi, petani itu harus menghasilkan kopi sebelum dia diproses. Itu dipilih dan dipilah. Artinya dipilih mana yang sesuai grade-nya, grade 1, grade 2, grade 3. Ketika sudah terpilih grade-nya kan harga yang sesuai itu memang harus seperti itu. Dengan grade yang baik, harganya otomatis baik. Nah, cuman PR-nya ini biasanya pihak dari petani sendiri akhirnya malah merosting kopinya sendiri. Artinya ada jalan pintas, ada jalan pintas dari yang harusnya ini jadi pekerjaannya roastery dikerjakan sendiri oleh petani. Sebenarnya kalau untuk kritik ke teman-teman petani ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman kan di roastery kan teman-teman juga fokusnya di roastery aja, nggak cabang Mas. Kafe juga di kafe aja. Ibaratnya kalau kita ditarungkan di zona bisnisnya itu masih kalah nanti teman-teman petani dengan hasilnya dari roastery ataupun kafenya. Ya. Artinya kan mereka kan fokus nih Mas di masing-masing bidangnya. Kalau sudah bercabang kan susah Mas. Itu logikanya seperti itu aja. Jadi mereka mikirnya yo nandur dhewe, yo panen dhewe, yo proses dhewe, cek digoreng dhewe bagus soto Mas. Semua dikerjakan sendiri mulai ke pasar sampai dia jualan sampai kukut Mas. Nah, itu baiknya kan ke depan diarahkan dia fokusnya tetap di Nah, lek iku mah kan masalah tentang tantangannya ya Mas ya. Lek untuk perkembangan coffee shop di Blitar itu gimana sekarang untuk yang sekarang ya? Kalau saya lihat Mas, jadi hasil kerja keras dulu para yang ibaratnya babat alas itu hari ini mencapai sebuah pencapaian yang luar biasa karena mau nggak mau kan jumlahnya makin banyak walaupun ada yang gagal. Iya. Atau gugur ya punya atau tidak sesuai dengan ya awalnya kayak saya bikin kedai kopi tapi kan ternyata tidak bertahan di situ. Saya lebih ke roastery pada akhirnya dan juga lembaga kursus Mas kalau boleh dikatakan. Lembaga khusus? Ya, kursus roasting dan barista. Kursus. Berarti sama juga sebagai apa ya, mentor, pelatihan ya. Kita di bawah Dinas Naker.
sama Dinas Pertanian Oke. Kota Blitar. Blitar. Iya. Oh. Jadi bisa misalnya ada orang yang datang ke sampean Mas, aku Bisa. ingin diajari, Bisa. langsung menghubungi Mas Riana Bisa. ya berarti. Sebenarnya teman-teman itu semua bisa Mas. Sebenarnya teman-teman komunitas Blitar itu sebenarnya semua bisa kok untuk mengajar atau memberikan materi soal kopi. Cuman kan kita ngejarnya yang memang sertifikat ya. Ada sertifikatnya. Diakui oleh negara. Oh. Gitu. Yang kita kejar itu Mas sebenarnya. Tapi kalau belajar kopi ke siapa aja ya, ke teman-teman komunitas semuanya bisa. Semuanya ahli Mas kalau teman-teman di Blitar. Untuk nyeduh kopi itu saya rasa tahun makin kesini itu udah makin enak semua seduhannya coffee shop seblitar itu. Nah, berarti kalau misalnya ada orang yang mau ke sampean itu bayar berapa Mas? Saya lihat ini dulu Mas, kalau dia privat kelas Ya. itu kita ada biayanya Mas. Oh gitu ya. Dan kita keluarkan ijazah juga. Kalau hanya sekedar mau belajar ya silahkan datang aja langsung. Oh, oke. Gitu. Tapi kalau untuk sertifikat itu dari negara langsung ya itu? Itu kita berhak untuk mengeluarkan sertifikat itu karena kita sudah lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Itu Mas. Besok aku daftar. Ya kalau mau hanya sekedar aku mau belajar kopi ya silahkan langsung datang aja. Tapi kalau yang kita private ini memang yang lebih khusus kayak pencari kerja kayak gitu-gitu. Memang skillnya yang kita biasanya dari lembaga negara mengkhususkan beberapa orang ke kita Mas gitu. Oke. Jadi buat teman-teman Blitar yang mau belajar soal roastery atau belajar kopi secara umum bisa langsung menghubungi Mas Rian. Mas Rian. Nanti kontaknya kita sertakan. Ya, bisa dibahas ini ya, editor biar kerja. Di sini loh, ada. Oh iya. Maksudnya, Ada. Oh iya. Oke. Ya, ben dikerjakan editor. Cek nek kerjaan. Siapa tuh editornya? Doni. Oh iya, Doni. Halo Mas Don. Editor. Itu tadi soal perkembangannya. Nah, setelah perkembangan kita juga pengen tahu Mas Rian dari kacamata nih Mas Rian. Jenengan melihat setelah berkembang, apakah Mas Rian sebagai ketua ASKI sudah cukup puas melihat perkembangan anak-anak ini? Kalau dikatakan puas belum Mas. Alasannya? Karena kalau kita sudah puas itu sudah mati segalanya Mas. Kayak kreativitas dan apapun lah. Artinya kan kita harus tetap bertumbuh ya. Seperti pohon kopi yang dari awal sampai dia bertumbuh menghasilkan. Itu. Cuman saya yakin lah teman-teman Blitar ini luar biasa Mas. Anak-anak mudanya itu punya potensi yang luar biasa. Mereka bahkan sanggup berdikari. Artinya gini Mas, perbedaan teman-teman kafe dan petani. Kalau teman-teman kafe ini dia langsung bisa celing mendirikan kafe itu. Tapi kalau petani tidak bisa Mas. Kenapa? Ada penyuluhnya. Ya. Nah itu karena mereka perlu pendampingan. Tapi kalau usaha kafe kayak gini, ya kita kenal siapa, kita minta tolong atau bahkan banyak konsultan yang ada di Blitar juga untuk siap. Apa ingin bikin kafe nih, budgetnya berapa itu ada kok teman-teman yang seperti itu banyak. Jadi tinggal bisnis berarti ya set up kafe termasuk set up ininya menu-menunya itu mereka hitungkan seperti itu. Banyak di Blitar teman-teman yang bisa. Nah, kan coffee shop kan di Blitar banyak tau Mas ini. Persaingan bisnisnya itu ya sehat atau piye apa iki? Kalau saya lebih suka dengan anak muda sekarang Mas. Mereka tidak baperan. Oh enggak baper ya? Iya. Kalau seusia saya mungkin 40-an ke atas. Itu mungkin bacaan karyawan itu menjadi sebuah hal yang kok gitu ya. Wis biasa berarti itu ya itu dulu ya. ikut dengan saya setelah dia bisa, setelah dia besar kok pindah ke tempat yang lain. Ya itu manusiawi kalau saya anggapnya. Wajar karena mereka butuh kenaikan taraf hidup kan seperti itu. Iya. Nah, kita menyikapinya saya mah luar biasa untuk anak-anak muda Blitar yang punya kafe yang bahkan sebelah dengan sebelah ini bergantian karyawannya sudah kayak biasa tuh. Aku salut itu untuk teman-teman yang seperti itu. Persaingannya di Blitar itu sehat Mas Jo? Saya kira sehat ya. Saya sangat sehat karena setiap event apapun itu mereka selalu hadir ngisi bahkan gitu. Support iya. Walaupun tidak semuanya support kan banyak Mas, ada tenaga, pikiran, uang, waktu. Itu pasti oke kalau teman-teman. Semuanya itu, semua gerak bareng gitu ya. Iya. Kita ada beberapa circle kopi yang sebenarnya sangat luar biasa semua. Nah, kalau yang enggak kan
Mas Rian kan punya circle kopi sendiri nih. Yang di luar circle gitu kalau pengen ikut juga gitu enggak masalah kan? Nggak masalah mas, kita malah kalau kayak di beberapa event nanti yang kita perhatikan adalah orang-orang yang mau untuk ikut dalam event kopi Blitar, apapun itu, siapapun penyelenggaranya, itu menjadi sebuah ini. Maksudku itu kalau ada acara itu dia dapat golden ticket. Golden ticket. Iya, karena kalau dia tidak tiba-tiba datang, Mas, aku ikut ini ya. Lah, dia kontribusi ke komunitas juga tidak. Ini enggak ngomongkan komunitas ASKI, tapi komunitas Blitar yang kan banyak, Mas. Enggak hanya ASKI, ada Keluar Tandang, ada Blitar Coffee Movement. Itu kita tetap gandeng karena memang ini, Mas, kita butuh anak-anak muda yang punya talent yang luar biasa yang terkadang kita tidak miliki. Kayak teman-teman ini kan fokus di lomba kopi. Nah, artinya kita berbagi peran yuk kan gitu. Jadi perannya saya dan Asli di mana ya? Membuat event yang orang umum masih bisa masuk, tidak hanya orang kopi aja. Jadi pengemasan acaranya berbeda. Kurang lebih seperti itu. Umum maksud siapapun. Siapapun bisa. Oke. Jadi ngolak tak ngombe sih ayo. Kayaknya pas ini, Mas. Oh WC ya. Iya. Oke. Ini ada Emang saya cepaan yuk an. Cepaan. Apa cepaan? Apa tuh? Ini sampean ngombe apa, Mas? ini Americano, Mas. Americano. Kalau ini kalau nggak salah dari Breeze ya. Apa ini? Belum tak cobain, Mas. Coba ya. Nah, ini apa Mas iki? Ini Aku seneng warna-warna es krim sama apa ya? Mas? crunchy ini ya. Iya, Seru iki. kekinian. Oke. Nah, ini. Nek kecut. Sing gawe sapa iki, Mas? Ini barisannya Kodi Kopi, Mas. Oh ya, jadi teman-teman kita lagi di Kodi Kopi ya. Kopi Jalan Cokro Binoto. Yang mau apa? Ngopi-ngopi bisa datang ke sini. Terus ada kopinya enak-enak iki. Kopi ini sapa iki? Jadi kebetulan ada kopi dari kita, Mas. Kopi Tubruk. Ini produknya sama Dewi berarti? Iya. Kopi Tubruk ala Bung Karno. Gue usaha roastery gitu. Makanya penasaran, pengen iki ya. Iya. Jadi bisa beli di mana ini, Mas? Sementara masih di rumah, Mas. Langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Sambil ngobrol kan enak ya. Iya. sambil ngobrol. Kita memang konsepnya jualannya lebih pada ini, Mas, apa ya? Saling Sharing lah. sharing. Sharing. Ngobrol lah. Kalau boleh tahu rumahnya sampean? Jalan Minus Gang 6, Mas, nomor 10. Oke, buat teman-teman kembali lagi orang mek sinau kopi tok. Nek pengen tuku Tuku kopi kopi nih, ya, iso pokoknya hubungi ae Mas Rian. Atau nek kepengen nyangkruk Langsung ke Kodi Kopi. Oke. Terus berkaitan sing mau ya. Kan Mas Rian kan ngomong kan nggak event-event sampeyan apa ya IO apa roastery apa piye iki kok ya ketua ASKI yo. terus Sopo sih Mas Rian ini? Event ngomongin event kopi ya roster ya ketua ASKI biyen jari ya tahu buka kedai. Tak sing biyen tahu sing Oh ya dulu. Jadi anggota parlemen jalanan. Dulu itu. Terus kayak apa iki kok krungu-krungu belakangan sedang merambah ke dunia tarik suara. Oh bukan. Merambah ke dunia event organizer khususnya di bidang kopi. Iya. Kalau ceritanya udah lama, Mas. Sebenarnya 2016 itu di Kabupaten Blitar, Mas, dulu. Kabupaten Blitar. Iya, di Kabupaten Blitar itu mengadakan Blitar Agro Festival dulu 2016 tuh. Kemudian di 2017 kita nyebutnya dulu Kokop ya, Komunitas Kopi Blitar. Sebelum ada ASKI. Kokop. Iya, Komunitas Kopi Kan Blitar. ngokop. Nah, Komunitas Kopi Blitar kemudian bertransformasilah, kita berkegiatan terus event kopi itu. Iya. Sampai di 2020 itu kita bikin asosiasi kopi Blitar, tempatnya di kopi ini, Mas, dulu. Oh ya di sini. Di sini awal terbentuknya asosiasi kopi Oke. Blitar itu. Kemudian Anggota pertama ini berapa Mas Bian? apa, Mas? Anggota pertama ini Bian berapa? Dengan pengurusnya kita sekitar dulu 13. Cukup akeh ya. Lumayan lah. Ya, karena tidak setiap orang itu bisa masuk karena memang porsinya. Kita memang
di awal menggait orang sebanyak-banyaknya, tapi ternyata nggak maksimal malahan mas. Jadi bagaimana kita bekerja dengan minimal orang, tapi hasilnya itu maksimal. Oh, diseleksi berarti ya mas? Iya, kita mungkin orang anggapnya saya otoriter atau bagaimana, tapi saya kira kalau di awal saya nggak seperti itu, nggak akan jadi komunitas ini seperti itu. Bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi sekarang kan teman-teman bisa melihat hasilnya kita bersama hari ini seperti apa. Berarti bukan otoriter tegas lah mungkin. Mungkin lebih pada itu, karena memang Oke. lebih dulu mungkin mas di tahun-tahun awal, terus secara usia juga lebih tua saya, mungkin teman-teman menghargai ketuaan saya mungkin bukan karena keilmuan, tapi ketuaan aja. Iya berarti. Sekarang terlalu sepuh gitu, akhirnya teman-teman manut kan gitu. Kok aja ngomong sepuh toh mas? Iya, Mas. Saya enom lo. Aku yakin sama saya, namun saya sama berapa kalau boleh tahu. 42. Loh kan, wajahnya loh saya kayak 48. 8. Sama apa yang ngomong 43 loh. Tahu ganti titik waduh loh mungkin gitu. Kurang ajar gitu mas. Oke, sorry mas ya lanjut. Lah kan tadi kan 2016 kan berarti 13 atau 14 anu mas? Komunitas itu. Oh, kalau awalnya kita berkegiatan festival kopi pertama 2017. Oh 2017. Itu 13 anggota. 13 kedai kopi pada waktu itu. Oke. Terus sampai sekarang Sekarang tempatnya ya nggak muat. ada berapa? Yang terakhir event kita paling besar Soekarno Fest 2022 itu 40 stand, tapi itu berpasangan-pasangan rata-rata. Aduh, wes. Berpasangan. Berarti Satu stand 2 orang pengisi. 2 kali 40 berarti. Iya. Sekitar 60-70-an lah. Oke lho saya iki. Iya. Berarti kan perkembangannya Sangat pesat. Sangat Hanya dalam waktu yang singkat mas ya. Terus perkembangannya sampai berlipat-lipat dan menjamur. nah yang itu. Iya, seperti itu mas. Oke, terus berarti kan itu bisa dikategorikan sukses like menurutku. Like menurut Mas Rian ini tolok ukurnya sukses event itu. Keberhasilan sebuah eventnya apa? Tolak ukur keberhasilan event menurut saya bukan siapa yang hadir di situ untuk memberikan warna selain event kopi tersebut. Jadi mama gini mas, kita ngundang grup band luar kota yang terkenal, nasional lah. Nasional, oke. Sebut namalah band ini, dia band nasional, dia datangkan ke event kita. Event kita rame mas, tapi itu semu sebenarnya. Karena ramenya hanya karena ada bintang tamu gestar yang terkenal dari pusat atau Jakarta atau nasional itu datang. Penontonnya itu ya karena ngejar bandnya. Cuma pengen nonton bandnya aja. Ya, itu yang tidak saya suka dari sebuah event. Menurutku itu event yang gagal. Malahan. Iya. Malah. Oh. Kalau event yang berhasil itu adalah hanya melibatkan lokal, Mas. Baik talent pengisinya, semua yang ornamen manusia ataupun bukan yang ada di situ, itu semuanya lokal. Baik lokal semua, terus yang datang itu sampai ada luar kota. Itu menurutku berhasil sebuah event. Tolak ukurnya itu, Mas. Berarti ngangkat lokalitas ya sama Betul. dia. Saya lokal lebih vokal. Kata anak-anak lokal lebih vokal. Itu tagline-nya kan lokal. Biasanya kan teman-teman kan local pride. Ya, local pride sama, Mas. Lokal lebih vokal. Ya, cuman kalau event kopi kan memang kita ngundang juri dari luar kota. Kan jaga fair play, Mas. Oh iya, betul. Oh, mas. Tapi untuk pengisi yang lainnya kayak hiburan dan sebagainya itu kita lokal semua. Lokal semua. Lokal semua. Jadi entah itu gelaran seni atau isian-isian lain, pokoknya bocah-bocah jero dhisik atau bocah-bocah Blitar dhisik Mas Joni. Ya, uangnya sedikit, hasilnya maksimal. Itu keberhasilan event. Kalau uangnya banyak, hasilnya banyak itu masih biasa. Ya karena orang datang hanya melihat ibaratnya crowd-nya yang bukan dari kopi sendiri. Gitu. Beda. Nanti kalau event-event bisa dilihat lah teman-teman yang pengunjung ini dia habis berapa cup sih satu orang. Itu kita bisa lihat nanti di event itu. Oke. Jadi enggak cuma wah ini oleh duit akeh berarti sukses sih. Berarti enggak cuma itu toh ya berarti ya. Enggak, Mas. Enek pride berarti. Bukan hanya nominal berarti Mas. Jadi mereka datang memang untuk melihat event itu secara keseluruhannya itu. Oh, event ini memang event kopi seperti itu, bukan event musik. Ya. Bukan event seni seperti itu, tapi Terfokus musik ada, seni yang lain ada kayak bumbunya, Bahannya remah-remahnya ya tetap bahan baku utamanya adalah industri kopi sendiri di Kota Blitar atau Kabupaten Blitar.
Berarti nek katakanlah kita ada event Mas ya, ada event kopi, terus bumbune ya kuwi mang gelaran seni segala macam Ya. apapun itu. Berarti upaya kita adalah piye uang teko rono, mindset iki pengen jajan kopi. Iya. Dene engko enek suguhan band-band musik kuwi Bonus saja. Bonus itu. saja Mas. Iya, bonus saja. Tuh. Jadi nggak melulu kita mendatangkan orang itu harus pakai power yang besar, artinya Iya. pakai produk nasional dalam tanda kutip Iya. band-band yang terkenal nggak perlu menurut saya. Kita pede aja lah dengan apa yang kita punya ya. Ya kayak musik iki ibaratnya ndek sego goreng iki acare. Untuk event kopi. Untuk event kopi. Jadi sing fokus iku kopine. Nek Jadi dibalik, nek eventnya kuwi memang dimaksudkan sebagai event musik. Berarti kalaupun ada kopi, berarti ya gantian. Berarti kan sesuai porsinya nih Iya. Mas ya. Terus ada semangat teman-teman juga mas, semangat teman-teman untuk ngisi. Bahkan mereka nggak disangoni, dia harus bawa meja sendiri, semua peralatan sendiri. Sudah jauh berbeda dengan mindset orang-orang lama. Mohon maaf ya. Intinya teman-teman muda ini luar biasa mas. Dia bawa meja sendiri, dia set sendiri di setiap pameran atau event kopi. Dia tidak mengandalkan, engko sangune piro mas ketika kita diundang dinas untuk mengisi sebuah event. Bahkan kita berbayar pun kita oke hari ini. Gitu. Salut untuk teman-teman komunitas kopi. Oke, tepuk tangan. Respect. Oke, ya. Terus apa ya? Lek ngomong nih kopi, perjalanan kopi Blitar ya Mas ya. Dari awal terus terbentuknya komunitas. Ngombe terus tuh, Enak tuh guys. Enak guys asli. Tadi Coba sih kranci-krancine iki. nganu kodi kopi ya kan. Nah, balik yo takut mana ya. Jadi perjalanan kopi apa ya? Kok perjalanan ya? Sejarah apa ya? Perjalanan kopi dari awal terus ada komunitas sampai komunitas yang sekarang itu bisa Perjalanannya. diceritakan. Kalau perjalanan kopi itu sebenarnya dimulai dari Eropa. 1870. Wah, hafal ya sampai tanggal itu. Iya. Pas Liberal itu menguasai Eropa, VOC ini membuka pintu kerannya kepada teman-teman swastanya Belanda Swasta deh lah. untuk lebih buka kebun yang Blitar atau di Indonesia ya. Makanya pada tahun 1874 berdirilah kebun kopi pertama kali di Blitar di Karangrejo. Tahun 1874. Sekarang sih ini Karangrejo itu Kecamatan Garo, Mas. Malah garam. Iya, lurus sampai mentok Gunung Kelut itu bawahnya sini. Ya. Perkebunan kopi Karangrejo, Legok ke Kauwanan. 2 desa nyampe itu. Oke. Karangrejo. itu pertama ya di sana. Pertama, itu sejarahnya ada Mas kalau baca-baca di Pinterest atau di Google ada nanti Kit LV itu yang sejarahnya foto-foto Belanda zaman dulu itu ada di situ. Perkebunannya tahun 1874. Oke, alasannya nyapa kok Londo milih buka perkebunan pertamanya di Blitar? Nyapa kok ora kota-kota liya? Sebenarnya di Blitarnya itu bukan pertama Mas. Kalau pertama kali itu malah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, 1696. Sejarahnya apa? Kalau VOC itu kan jinem mendok loro kata guru saya. 1602 itu VOC datang pertama kali. Nah, nandure kopi sih 1696 kalau nggak salah. Itu di Pondok Kopi didatangkan dari India kopinya. Oh, malah dari India. Iya, datangkan dari India karena sama-sama tropis. Ya. Kemudian dicoba lalu ditanamlah secara massal. Lah, kebetulan Blitar kebagian di tahun 1874. Oke. Termasuk perkebunan Nyunyur, terus perkebunan itu mana Mas? Doko ke sana itu yang Gegoniti 1, 2, 3, 4. Oh ya. Nah, setelah itu pada tahun 1884 berdirilah stasiun Ngebruk, stasiun Lingi ya untuk mengakses kopi dari apa mobilitasnya Betul. komoditas kopi Mas. Betul. Dan ini kan nggak langsung jalur kereta nggak langsung set nyampe Surabaya kan enggak pertama. Oh ya. Oh iya. Ya, Belanda itu pintarnya di situ. dia siapkan hulunya jalan, dia langsung siapkan hilirnya gitu. Termasuk jalur dari Jawa Timur paling timur sampai ke Batavia. Itu laju percepatan kopi sebenarnya menuju Batavia. Sajanya Mas ya. Iya. Terus itu Sampai sejarah ya. sejarahnya itu kemudian di awal kopi yaitu di tahun 2016 saya awalnya ada dengan seorang teman itu diundang dinas untuk ngisi Blitar Agro Festival. Itu festival hasil tanaman lah. Hasil tanaman. Baik
hortikultura ataupun perkebunan atau tanaman pangan itu dipamerkan di situ. Nah, 2017 Bank Indonesia itu mensponsori kita untuk membuat acara Festival Kopi Blitar Di di kabupaten, di kabupaten. pendopo kabupaten yang Kanigoro alun-alun. BI, Bos. BI. BI Sampai di tahun 2019, Mas. Kemudian pandemi kan, Iya. selesai kita. Muncul lagi di Pemkot kota. Kenapa kota tampil kan nggak ada hulunya kan? Pertanyaannya kan gitu ya. Mereka kan etalasenya. Artinya dari seluruh hasil kopi yang ada di Blitar Raya, ini yang menampung paling banyak jelas Kota Blitar karena dengan banyaknya kafe yang ada di Kota Blitar. Ya, banyak kafe ya di Blitar ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau memplot wilayah-wilayah karena ini sebenarnya hulu dan hilir saling sambung sebenarnya. Jadi kalau ngomong harusnya ya Blitar Raya. Karena kalau ngomong kopi ya, karena ini saling terkait, saling terikat seperti itu. Saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Supply and demand-nya kan gitu. Ya, ya, ya. Soalnya kan kabupaten ini dapure, nek kota ya etalasenya. Ya, Jadi gitu. satu kesatuan aja nggak bisa dipisah gitu. Ya, betul. Jadi merupakan satu kesatuan yang harusnya hari ini tetap gayung bersambut gitu. Ya, gitu. Oh, jadi 2016 2016 itu 2017 kita ngumpul tapi kita belum punya lembaga resmi. Kemudian ada temen nggak pengen bikin sesuatu yang legal gitu. Artinya ada Depkomham-nya apa itu. Jadi ada DART-nya lah, ada lisensi dari Departemen Hukum dan HAM. Akhirnya kita bergabung dalam Asosiasi Kopi Indonesia pada waktu itu. Gitu. Nah sekarang sebagai ketua ASKI Blitar, Mas Rian merasa ada kendala apa saja dalam dengan apa ya istilahnya? Bukan hanya mengelola, tapi kan juga mengedukasi teman-teman. Kalau kendalanya sih sebenarnya ya setiap orang punya tujuan masing-masing ya mungkin. Ya. Cuman saya menganggapnya itu hal biasa. Dalam setiap demokrasi itu kan perbedaan kan selalu ada, Mas. Jadi santai aja kita nyikapinya. Ya wis lah. Yang penting tujuannya tetap pada koridor apa? Edukasi kopi. Selesai. Di situ aja kita membatasinya. Selama dia tidak berpindah dari koridor itu ya kenapa kita harus berseberangan. Artinya kita tetap harus bisa jalan bersama. Berarti yang sama maksud kendala memang dalam artian perbedaan visi dan misi dari masing-masing persona imam Mas ya. Betul. Itu Mas. Jadi ada orang yang cuek, acuh tak acuh, pengennya sendiri. Ya kita maklumi aja karena kita kita organisasi yang nirlaba kok nggak ada labanya. Makanya ya kalau nggak mau masuk ya silahkan aja, pilihan masing-masing orang sebenarnya. Monggo gitu. Artinya mau terlibat oke, tidak pun juga nggak masalah. Toh kita tetap bertemu di satu event yang sama sebenarnya. Ngopi bareng, jagung bareng, kita saling kunjung seperti itu. Oh, oke. Nah, terus peran pemerintah untuk perkopian di Blitar gimana? Menarik Mas ini pertanyaannya. Jadi yang dinteni iki peran pemerintah itu di mana? Jadi apapun Mas, bisnis, pemerintah tetap punya role-nya. Contoh, kalau nggak ada role-nya, nggak mungkin pemerintah nanti membentuk kamar dagang. Nggak membentuk apalah ini seperti itu ya, nggak membentuk sebuah organisasi asosiasi seperti itu. Artinya kan ya mereka harus hadir menyikapi persaingan yang semakin lama semakin berat untuk teman-teman yang memang kecil. Kan dari 80-90-an kedai yang ada di Blitar Raya ini tidak semuanya besar Mas. Ada yang kecil lah. Bagaimana pemerintah ini bisa hadir mengayomi yang kecil-kecil ini? Itu sudah tugasnya. Karena harus hadirnya di situ. Nah kalau yang besar-besar otomatis mereka jalan ya silahkan dilepas. Tapi teman-teman yang kecil diperhatikan aja. Artinya apa yang bisa ditawarkan kan gitu kan, mau nggak mau kan sebenarnya kedai kopi ini adalah salah satu trigger orang untuk menginap di Blitar. Contoh nih, kita punya makam Bung Karno, tapi cukup nggak makam Bung Karno untuk membuat kita itu menginap di Blitar? Nggak cukup Mas, kita harus jualan yang lain. Contoh kedai, terus potensi yang ada di Kabupaten Blitar. Sebenarnya ini nggak bisa jualan sendiri-sendiri, kita harus dua ini. Blitar Raya sebenarnya. Itu. Jadi kudu collab. Sebenarnya itu Mas, karena kalau makam aja kita jualan makam Bung Karno, habis itu kemana lagi? Nggak ada.
kalau mau jual mana serang, mau jual mana serang gencong, kan masih bisa mas untuk orang nginap. Ya. Kemudian malamnya ada kedai-kedai yang sangat menarik di Blitar, kan tetap orang mau, nang Blitar enak apa-apa, lek bengi kan susah mas, orang nggak akan stay di sini. Gitu. Berarti, berarti menurut sampean iki rada nganu ya iki. Ya jadi pemerintah memang harus hadir kak, opo wujudnya apa gampang mas, kayak saya kasih solusi, bisa hibah. Hibah itu bisa dilakukan dua dinas sosial sama Sperindak. Bisa jadi bantuan keuangan. Aku nggak tahu ya bisa tunai atau non tunainya, aku nggak tahu ininya. Intinya mereka harus hadir lah. Kalau nggak pembinaan lah, kalau nggak sertifikasi lah. Pemerintah mengadakan sertifikasi profesi, kita ikut kan gitu. Atau mereka bantu subsidi kan, kita bayarnya kalau mandiri mahal mas. Saya kebetulan habis lebaran nanti ikut 2 sertifikasi ya, mudah-mudahan dia lulus. Kalau tidak lulus saya harus belajar lagi. Gitu. Jadi ada cupping sama roasting mas sertifikasi. Ini bayarnya 1.250.000 sama 2.500.000. Wah, ya lumayan ya. Ya ini untuk 3 tahun kita harus memperbarui. Ada nganu ya, expired ya. Ada macam SIM ya bisa Iya, kayak produk ya. Jadi ada expirednya. Karena apa mas? Karena yang dijaga adalah stabilitas kita atau kita masih layak nggak sih? Oke. Harus ada uji kirnya kan. Iya. Barat mobil lo muat segini sudah bisa muat apa belum? Apa masih harus di breakdown dulu ke bengkel atau gimana kan gitu. Jadi kalau pemerintah hadir, dia bisa mensubsidi ini, Mas. Artinya saya pernah dulu ikut subsidinya pemerintah. Dulu cuma bayar. Mas? Dalam bentuk event apa subsidi? Jadi uang mas, barista ya. Jadi gini. Dulu ada 2018 saya ujian barista, dapat pada waktu itu Badan Ekonomi Kreatif itu belum jadi satu sama Parekraf. Jadi dia sering mengeluarkan event-event yang sertifikasi. Kita gratis malah, kita dapat uang saku 350.000 dulu. Terus setelah jadi satu dengan Bekraf, ini saya ikut sertifikasi lagi bayarnya 150. Sisanya ditanggung oleh pemerintah daerah. Artinya kan lumayan nih mas, ada diskonan. Orang jadi mau untuk mensertifikasi dirinya. Jadi uang kerosone nggak mahal-mahal banget, soalnya ada subsidi memang mas. Betul, itu mungkin bisa hadir di situ kan. Banyak mas cara. Yakinlah pemerintah itu lebih pintar lah daripada kita. Berarti menurut saya sampean pemerintah saat ini cukup membantu atau kurang apa? Iya. Sebenarnya kalau dibilang namanya permintaan kan pasti banyak mas. Jaluk. Ya, cuman kan pemerintah itu harusnya membantunya secara terukur. Terukur ya. Contoh nih, ya kalau dia petani kopi, jangan dikasih mesin roasting. Ya dikasih apa mas? Alat sarana prasarana yang menunjang pasca panen kopi. Iya benar ya. Ya, jangan yang di tengahnya yang dia kasih. Iya. Terus tiba-tiba petani dikasih alat seduh kan kayal mas. Terus terlalu jauh gitu. Itu kan cuman hanya menaikkan nilai uangnya menjadi sebuah produk aja. Tapi dia tidak akan berhasil menciptakan bagaimana kopi ya dengan green bean yang berkualitas baik. Sebenarnya kalau diolah dengan baik kan bisa nilainya bisa 50.000 per kilo. Nah ini karena belum bisa, akhirnya ya harus digoreng dari bubuk ben larang. Nah ini kan sebenarnya semu mas kalau kayak gini. Iya. Semu. Bukan sebuah kebijakan yang bagus kalau menurut saya. Jadi karbitan. Nggak proporsional lah. Ya kurang proporsional. Kalau saya kembalikan semua pada porsinya masing-masing seperti itu. Jadi pemerintah harus lebih jeli untuk membantu petani itu atau roasting atau kafe itu harus lebih jeli. Yang tepat sasaran itu artinya. Jangan sampai ini malah menjadikan mereka malah tidak berkembang pada akhirnya. Kalau ngomong potensi green bean-nya kan tidak akan pernah tercapai karena semua sudah merosting kopinya masing-masing. Gitu. Oke Mas Umang panjang banget sampai menjelaskan banyak hal. Nah mungkin sebagai apa ya kayak konklusi ya. Filosofi kopi menurut Mas Riani apa? Kita kan si anak-anak muda ini pasti penasaran dong filosofi kopi dari Ketua ASKI. Ya mas, kebetulan saya menulis sebuah lirik lagu ya. Iya. Mang, saya tahu, Mang tak list semua kalau mas sama ini. Tiba-tiba gajiku saya kurang sampai sebagai penulis lagu ini pak. Masih belajar mas. Mas Riani sopo tuh? Sini opo gitu loh. Masih mas. Dulu hobinya membaca dan mengarang. Wah bahasa Indonesia ini
nilainya songo berarti. Saya dulu sukanya kelah terus padi, jadi lebih ke lirik yang agak Puitis. Kayak Arunika dan Senja itu kan. Arunika. Iya, Arunika Senja itu bercerita soal sebenarnya cahaya mentari pagi yang pertama kali itu kita nyebutnya Arunika. Senja itu kan habis cahaya kan senja. Terus ada lagi Soekarno kopi dan Soekarno inspirasi dan secangkir kopi. Itu ada satu filosofi bahwa kopi itu tersaji bersama kejujuran, tidak terseduh bersama kemunafikan. Artinya kita nggak perlu bercerita apa-apa soal kopi, dia akan bertanya sendiri kepada penikmatnya. Gitu. Jadi itu tadi guys, filosofi kopi menurut Mas Rian, Ketua ASKI Blitar. Dalam tiba ya orang mek gawe kopi panas diseruput karo jagung tiba lebih dari itu Mas ya. Ya, kalau mau dibeberkan kopi ini sebenarnya Mas, mirip wanita Mas. Wah, Kayak iki Mas. Diperlakukan sama pun terkadang menghasilkan sesuatu yang berbeda. oh iya. Rumono ya. Jadi diperlakukan sama, terkadang rasanya pun berbeda. Jadi kita tidak bisa apa ya, ngebiah-uyah ya dalam kalau bahasa kita. Aku rumono don. Itu Mas kalau kopi. Terus kan dia nulis lagu ini, salah satunya lagunya apa Mas? Soekarno Mas, tentang Soekarno, pemikiran Soekarno dan secangkir kopi. Lek pengen dengerin deh apa ini? Spotify ya. Wah, Spotify ya. Kebetulan itu versi reggae Mas. Reggae. Makin Reggae, Pak Kep itu yang Makin nyanyi. guyon Kalau lagi. orang Blitar pasti tahu dengan Pak Kep. Pak Kep. Ya. Oh, sing nyanyi Pak Kep. Iya, betul. Reggae. Wah, Reggae. mosok gak ngerti. Reggae ini jam pinten. Reggae ini jam pinten. Loh, ya pokoknya Cacang Blitar ya, pasti ero. Iya, Pak pasti Kep. tahu. Gang Buntu. Kan bentuk ya. Iya. Itu bercerita soal bahwa Bung Karno itu setiap diplomasinya itu menggunakan secangkir kopi sebenarnya. Jadi kalau Bung Karno masih pakai gula ya. Jadi 1 sendok pakan kopi, 1 sendok setengah teh, 1 SDT ya. SDT ya. Ya, sendok teh. gula. Gula. Ya. Jadi kopinya masih kerasa walaupun ada gulanya, tapi tidak terlalu dominan nanti gulanya. Iku nganu nih, resepnya Pak Karno ya. Resepnya. Makanya kita bikin edisi ini Mas. Edisi kopi tubruk ala Bung Karno. Oh, ini sing berarti apa? Skalane emang padha koyo skalane Bung Karno kuwi mang. Betul. Nanti tinggal dikasih 1 sendok makan sama 1,5 sendok teh gula. Oh, iku resepnya Bung Karno. Iya. Jadi sing cewek-cewek ya kalau mau buat nih kopi nih sapa? Bapake apa pacare ngono. Apa ngerti bar nyeruput bapake langsung orasi. Oh, iya ora ngono bisa. Bung Karno kan. Kan penyambung lidah rakyat. Kok pakai gula Mas? Ya kita nggak maksa Mas. Mau pakai gula atau enggak, yang penting edukasi kita adalah yang penting kopi murni dulu lah. Kopi murni ya. Ya, terserah mau pakai gula apa enggak. Oke. Menarik. Dengan segala resikonya kalau pakai gula, diabetes dan kawan-kawan kan gitu. Terus ini Mas, ngomong-ngomong The Massive turnya kapan Mas? Saya kebetulan Rian Jombang Mas, bukan dari Masif. Saya nek Rian Demasif aku seiso nyampe nek Rian Jombang kan tukang jaga. Jaga 9 sampai 11 orang kalau nggak salah. Kok ngono arae? Menunggu hukuman mati itu. Ade salah nge-podcast wong. Tak kira nganu lagi tur apa-apa. Apa ngerti kan nganu enak info-info kan. Ngerti. Menarik. Terus kan mau kan Mas Rian kan wakil terus sebagai apa? PO terus apa? Nah, event terdekat itu apa berarti? Event terdekatnya ada Soekarno Coffee Festival. Oh sing kedua. Sing kedua. Tahun kedua sing tahun kemarin diadakan di Balai Kota. Betul. Tahun ini Tahun Sama. sama. sorry kok Balai Kota, kantor wali kota. Ya. Oh, ndek Oke. kidule Alun-alun. Ya. Alun. Ini sudah tahun kedua, tanggal 8 sampai 11 Juni 2023. Oh, dilungkas. dilungkas. Bentar lagi Mas, ini kita sudah prepare dengan teman-teman komunitas. Wah, menarik itu, Mas. Bahwa di situ tidak hanya nanti sekedar event kopi, tapi ada event-event lain yang masuk ke situ. Tidak hanya orang kopi, ada seni pertunjukan, rupa itu masuk semua nanti di situ. Dengan membawa semangat Bung Ayo Bung. Bung ayo Bung. Wah, lengkap berarti ndek kono ya wisane Lengkap, acara. insya Allah lengkap nanti. Si. Mau
nyambung berarti karo lagu nih sing Soekarno ku. Sebenarnya itu saya ciptakan untuk theme song-nya Soekarno Coffee Festival Oh, 2023. bener ae. Makanya nyambung ya. Lah iya, makanya. Tapi iki unik iki. Piye? Biasanya kan lek ben nenek apa jenenge event. Ya wes event ae. Tapi ki enek time song. Kita nggak kalah dengan Piala Dunia, Mas. Maksudku kuwi, biasanya kan event-event lokal itu ya wes event aja. Event terus enek band-bandan, enek bazar kan Terus biasanya kalau kan event besar skala internasional memang ada tim song Piala Dunia, Euro atau apapun itu, Olimpiade. Nah, sama berarti salah satu referensinya mungkin dari situ Mas ya atau kayak apa? Shakira, Mas. Waka-waka berarti. Iya, waka. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sing juara Spanyol sekelingan Mas. Saya menang totoan nih mesti yo. Kok iso eroh? Enggak. Jadi emang aku pengen sesuatu yang berbeda di event ya, Kota Blitar nanti apa sih kan gitu. Ketika kita tidak lekas untuk memacu diri kita semua, nanti ketika jalan tol dibangun takutnya kita ketinggalan semuanya, Mas. Kalau kita nggak nyiapkan sebuah event yang bagus-bagus, jadi kita pengennya Kota Blitar itu terkenal sebagai kota event. Event apapun itu salah satunya kopi. Salah satunya kita ada 6 event akbar ini. Bisa pilih apa aja? Itu ada band Karnival, 1, Bali Latar Festival, 2, Bung Karno Run, Mbok D Festival, 4, terus Soekarno Coffee Festival. 5. Nah, satu lagi nih yang aku lupa, Mas. Jadul ya kalau nggak salah. Blitar Jadul. Iya. Berarti kurang satu lagi, Mas. Ada 6 sampai 7 event akbar. Berarti ditambah satunya insya Mas mungkin paling akbar nih ASKI X Radar Blitar mungkin. Boleh? Boleh. Kapan kita Nanti gas kan? Nah iya. ya ayo dibicarakan lagi Kita ya akan nanti. lebih lanjut. Jadi teman-teman tungguin aja nanti eventnya apa. Iya. Oke gitu ya. Terus ASKI dengan Radar Blitar. oh iya. Oke menarik. Terus monggo yang mau sponsor ya tetap butuh. Ini dhisik kan Ini sih. yang ini dulu baru baru rodok gerak ini ya. Itu cinta dan kasih sayang lalu digerakkan. awalnya kan kudu ini dulu baru ini. Gitu ya. Lu nganu deal sih no. Siap. Deal ya. Jadi gimana ya? Iya. Jadi akad ini mah yang disaksikan oleh warganet. Termasuk Pak Direktur ya lihat ya Pak. Kita. Pak Direktur juga lihat sekarang. Spot full. Oke. Oke. Tadi bisa diulang untuk Soekarno Fest-nya tanggal 8 sampai 11 Juni 2023 di halaman Sampai ketinggalan. Wali Kota Jalan Merdeka. Selatan alun-alun. Selatan alun-alun. Oke. Siap. Ya Oke udah. Doni Renda aja lali. Kok dolan-dolan rono ya? Yo. Ngopi. Pokoknya di kono wis kopi tok wis. Bisa dicoba ya. Oke wis. Iya. Oke. Kita mau jalan-jalan lagi. Tak lanjut jalan-jalan nih. Siap. Mas Rian, terima kasih banyak atas Hati-hati di waktunya. jalan ya, Dan kita sama-sama. disambut di tempat yang sangat nyaman. Di kode kopi ya. Terus juga menunya juga udah kita cicipi. Enak ini. Kilo. Oke punya. Ini buat teman-teman yang pengen jagong atau nyangkruk-nyangkruk temennya, pacare atau selingkuhannya langsung ke Kodi. Kok selingkuhannya dong? Lebih? Ojo disebut. Sorry. Sekarang temennya, pacarnya dan keluarganya, kan bisa ke Kodi. Atau kalau mau belajar soal kopi ke Mas Rian. Loh, di sini juga bisa meeting loh di sini. Bisa meeting room ini. Meeting room bisa di sini. Monggo. Makanya itu. Mau studi apa belajar juga bisa di sini. Kebetulan nanti kan iso janjian Mas Rian ketemu di kene terus ngobrol di ruangan ini kan asik gitu Mas Rian ya. Hasil biologi guys. Biologi tentang kopi mas. Kopi apa Bisa, Mas. biologinya? Ada. Wah, Ada. Mas kok sama malah sama biologi. Karena memang ada kopi yang ini Mas, pakai teknologi. Teknologi. Ya, termasuk bakteri. Kuwi arahe beda soalnya. Jadi emang. Saya biasa Mas tukang sapu. kok. Oh, tukang aman. Aman. Pokoknya tiap ngobrol karo Doni Mas, aku karo Dina ini dinas kebersihan. Saya ngeresi ide Ini tok wis. Reket. Ya wis ya, Mas. Siap. itu Terima dulu, kasih Mas ya. Rian. Terima kasih Oke. banyak. Makasih banyak. Jangan lupa ya teman-teman subscribe, like, komen, terus Adit di report. Nah, boh, aku kan enggak ngefit. Oh iya. Kan ngefit kae. Doni ya. Iya. Ya wis ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di episode After Big Days Podcast selanjutnya. Aku Adit Saya Dinan. dan Seharian. Oke. pamit undur diri. Sampai jumpa di Sampai. episode selanjutnya. Dadah. Dah.